Yuk kenali terapi wicara RSPK Solo. Segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Jomlah kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Jomlah kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Yuk kita room tour Sweet Room Rumah Sakit PKU Solo. Aksesnya mudah, langsung naik lift menuju lantai 2 Anisabi. Oh lah ya ini tempat istrinya Mas Gibran lahiran. Di sini lebih aman karena pakai kode masuk. Weh lah PE kayak ngene kok staycation di hotel gini. Interiornya mewah modern. Lahiran nggak perlu pindah ruangan, bisa ditungguin sekeluarga. Bumi banget, terasa di rumah sendiri. Mau makan, tinggal scan barcode. Ada jacuzzi buat berendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehati, kita bertemu lagi di EG Live Rumah Sakit PKU Podcast Sehati hari Kamis 21 September 2023. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi di IG Live Kerohaniawan Rumah Sakit PKU Surakarta bersama Ibu Istianah, ustazah kita yang bertugas di bagian kerohanian 24 tahun ya, berkiprah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Apakah tema hari ini yang kita akan ungkap ya, tentang teladan Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Tentunya bagi karyawan rumah sakit ya, ataupun sahabat Sehati di podcast Sehati, pastinya pengen tahu juga tentang teladan Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Ibu, kami persilahkan Bu Ustazah Istianah untuk memberikan salam kepada teman-teman podcast Sehati kita, sahabat Sehati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntunannya tidak Rasul dan para sahabatnya. Tapi saya melihat sekarang terkadang heran, anak-anak muda ya, termasuk anak-anak saya sendiri, saya sampai kok bisa ya disekolahkan sejak kecil itu di lingkungan agama. Ya. Dengan adanya besi yang kecil seperti ini tuh banyak merusak iman. Contohnya apa? Saya setiap masuk kamarnya itu apa yang dilihat? Filmnya itu Korea. Itu kan mengerikan sekali kok. Tidak melihat bagaimana Khalid bin Walid itu berjuang, terus sahabat Abu Bakar, Umar dan selanjutnya para sahabat-sahabat Rasulullah itu memperjuangkan agama Islam itu bagaimana. Terus contoh Rasulullah dalam bertusuri dan berkeluarga itu bagaimana, tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya terkadang timbul tanda tanya, apa ya yang menjadikan seperti itu? Apa mungkin model pelajaran agama di sekolah anak-anak itu kurang begitu nyantol di hatinya ya? Sampai saya terkadang seperti itu Mbak Bibi, kok loh, anak-anak itu yang mulai kecil disekolahkan di TK itu sudah Islam terpadu sama SD, SMP, SMA. Hanya mereka itu kuliah. Nah, kuliah itu kan rata-rata di negeri loh. Negeri itu kok dia bisa berubah seperti itu. Terkadang saya itu memang benar ya, jarak antara anak dengan orang tua ini sangat berpengaruh. Kalau anak itu masih satu keluarga kan, kita sebagai orang tua
bisa Masih bisa mendampingi. apa yang kau lihat, mendampinginya, minimal kan menanyakan apa yang kau laksanakan. Sudah kamu menutup aurat dengan benar, mungkin kan bisa menyertainya seperti itu. Setelah mereka itu katakanlah sudah menginjak dewasa, masuk masa kuliah itu kan sudah dia bisa menentukan saya itu harus kemana. Dengar sahabat sehat yang dirahmati Allah, ini ya lahan yang paling bagus memang kita itu saling mengingatkan, karena apa, Rasulullah itu diutus Allah ke muka bumi itu hanya membawa risalah dan menyampaikan. Masalah hati untuk mendapatkan hidayah ataupun tidak itu urusannya Allah. Kita tahu keluarganya Rasulullah, pamannya yang membela mati-matian, bahkan sampai anaknya, pamannya Abu Thalib itu cemburu, anaknya sendiri itu melihat Abu Thalib saking cintanya dengan Rasulullah itu sampai cemburu. Tapi pada akhir hayatnya Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Buktinya apa? Pada waktu nazaknya didampingi oleh para dedengkot-dedengkotnya orang Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan para rekan-rekannya, krunya itu, Rasulullah sudah membisikkan di dalam nazaknya pamannya itu dengan kalimat La ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah itu. Beliau sudah bisa mengatakan, tapi datanglah Abu Jahal yang bisa merusak omongannya itu. Wahai Abu Muthalib, kamu tidak melihat siapakah aku ini sebenarnya? Aku ini sebenarnya adalah temanmu yang kental dengan kamu mulai kamu kecil sampai saat ini. Tapi kamu kok bisa dirusak ponakanmu yang katakanlah orang mengatakan iki bocah mbak ini sorry. Kok iso merusak? Bisa membisikkan. Akhirnya apa? Wah ya akhi, aku ikut agama nenek moyangmu. Tak usah khawatir. Akhirnya kan imannya rusak. Itu dari segi kehidupan sehari-hari. Terus Rasulullah dalam menempuh berumah tangga itu juga banyak contoh yang bisa kita ambil ya. Karena apa, sudah dikatakan dalam surat Al-Hijab itu bahwa sungguh sudah ada dalam diri Rasulullah itu adalah suri toladan. Kita bisa melihat bahwa dalam sebuah banyak hadis mengatakan dalam rumah tangganya itu terutama istrinya yang sangat dielulukan, yaitu siapa? Istrinya adalah Aisyah, yaitu putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah istri yang paling muda dan menurut pendapat dari para sahabat itu Rasulullah paling sering di rumahnya Aisyah itu tadi. Sehingga suatu ketika kalau memang pencemburu sekali itu si Aisyah itu, bahkan suatu ketika pernah ada istrinya yang lain, Hafsah katakan itu datang ke rumahnya memberikan makanan sampai saking ya itu manusiawi yang namanya Aisyah itu juga manusia biasa seperti kita. Seandainya suami kita itu punya istri lebih dari satu saja katakanlah, kita itu cemburunya luar biasa. Pulang kok jam sekian belum pulang. Padahal kan yang diapeli cuma kita, dia ada kewajiban yang lain. Seharusnya kita toleran, tapi karena manusia itu sudah punya watak sifat yang namanya pencemburu itu, apa yang diberikan oleh Sofia itu tempat makan berupa piring itu langsung dilemparkan biar pecah. Sampai Rasulullah tersenyum. Rasulullah tidak marah, kenapa? Rasulullah adalah sosok yang mana beliau itu orang yang tidak pernah marah. Bahkan dia itu lemah lembut, penyayang. Bahkan kita kan pernah tahu melihat dalam kehidupan sehari-hari beliau itu ke masjid dilempari kotoran oleh anak-anak itu kan dia tidak pernah membalasnya. Bahkan dia hanya tersenyum, dalam hatinya mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dia berdoa seperti itu karena dia itu belum tahu apakah itu Islam. Sehingga kalau kita ada saudara tetangga yang menghina-hina kita, mungkin ngopotong kelambi dadak gedene kaya ngono, jilbabe besar, kita tidak usah membalasnya. Cukup kasih senyuman saja, doakan. Karena dia tidak tahu bahwa baju yang kita pakai ini itu kan sudah dikatakan Rasulullah pada dasarnya
baju sholat seorang muslimah itu ya bajunya yang dipakai sehari-hari itu, sehingga kita kemana-mana tidak usah bawa ruko, bawa sajadah, cukup pakai baju seperti ini sudah lengkap. Kita pakai kaos kaki, dah kalau waktu ada di mana-mana kita tinggal wudhu. Bahkan wudhu itu tidak usah harus repot-repot membuka jilbab, auratnya kelihatan siapa-siapa itu. Allah itu maha segala-galanya. Katanya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa kasabat. Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sudah diukur dengan kesamaan kita masing-masing. Sehingga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kita harus mencontohnya dalam rumah tangga. Ini ya mohon maaf para pendengar yang dirahmati Allah, biasanya ini seorang suami itu ya, orang Jawa itu kalau ada suaminya itu bekerja dalam rumah tangganya itu memang ada yang mengiloke, mengatakan seperti wong lanang kok apa banci pekerjaan wong itu kok dicekel. Sebenarnya tidak. Rasulullah itu siapa? Suri teladan kita. Beliau di rumah ya memasak sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah itu memasak gandum, dibuat roti, dibagi-bagikan. Itu Rasulullah masak sendiri, terus Aisyah dibangunkan untuk memakannya. Begitu juga ketika bajunya robek, mau ke masjid, itu juga dijahit sendiri. Nggak usah manggil-manggil, "Mah, iki loh bajuku suwe main kerja barang kok malah kamu masih tidur." Nggak usah, Rasulullah tidak pernah seperti itu. Bahkan ini mohon maaf ya, yang menjadi tabu di kalangan masyarakat. Sifat Rasulullah dalam rumah tangga itu pada waktu ketika istrinya itu sedang datang bulan. Banyak hadis mengatakan orang awam itu kan pada zaman waktu Yahudi itu kalau orang yang sedang haid itu disingkirkan. Ojo meneh kok berdekatan dengan suaminya, diasingkan, jangan sampai bertemu dengan suaminya. Tapi zaman Rasulullah tidak. Buktinya pada waktu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, mengatakan Aisyah itu sedang haid, Rasulullah sedang kedinginan. Rasulullah mengatakan seperti ini, "Wahai Aisyah, bukakanlah kalau orang di bawah kaki yang ke bawah itu pupumu, pupu nek cara wong Jawa. Singkapkanlah kakimu. Saya kepingin tidur di atasnya." Itu Aisyah bilang seperti ini, "Wahai Rasulullah, tidakkah saya hari ini sedang datang bulan, sedang haid?" Ternyata kan Rasulullah mencontohkan tidak apa-apa. Karena apa? Kita tidak tahu namanya nafsu seorang laki-laki itu kan tidak bisa terkendali. Mungkin saat itu dia ada rasa sehingga tidur di pupunya sampai Rasulullah sambil membaca Al-Quran itu sudah terbiasa dilaksanakan oleh Rasulullah. Sehingga kita sebagai seorang muslimah kalau kita sedang datang bulan kok suami kita menghendaki untuk memeluk, mencium, dekatkanlah tubuh kita, nggak usah khawatir. Nanti dia sudah tahu sendiri, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan berpikiran kok malah keinginan ke satu itu. Insya Allah tidak, Allah insya Allah menjaganya. Karena apa? Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mencontohkan, bahkan sampai dia itu tertidur di pangkuannya Aisyah dalam kondisi datang bulan. Itu sampai membaca Al-Quran sampai tertidur itu. Dicontohkan seperti itu. Bahkan menciumnya mau tidur itu kan ini mungkin ya agak tabu ya kalau orang tidak terbiasa dalam rumah tangganya seperti itu suaminya menggantirinya istrinya sedang datang bulan terus dipeluk, diajak bermesraan, itu orang-orang pada gumun mosok. Sebenarnya itu dicontohkan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya kita itu walaupun dalam kondisi datang bulan, kemesraan itu tetap terjaga tuh Mbak. Jangan sampai dicedai bojone, "Mas, ojo ngambung-ngambung aku lagi men." Justru dalam kondisi itu, karena apa? Pernah suatu ketika sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu kan di jalan adalah melihat wanita yang cantik.
melihat wanita cantik itu dia ya namanya manusia normal kan terus timbul hasratnya. Dia langsung pulang untuk memenuhi hasratnya itu. Setelah keluar, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apakah? Rasulullah terus berkata, apa yang terjadi, saya tadi melihat wanita yang melihat kita itu ternyata setan. Kita harus segera mendatangi istri kita. Karena apa? Di dalam wanita yang kita pandang yang cantik itu ada pula di tubuh istri kita. Ya. Makanya sekarang itu kalau saya itu heran kok ada laki-laki sampai apa ya, di mungkin ya ini mohon Tergoda ya, maaf, Bu. tergoda di lingkungan Lingkungannya di pekerjaan luar, loh. ya. Mungkin ini biasanya itu di lingkungan pekerjaan. Dalam bahasa Jawa itu kan witing tresno jalaran saka kulino singgal bendina. Akhirnya apa? Ya, terus kulino itu merasakan singgulan dengan istrinya itu tidak terasa apa-apa, tapi orang lain itu menimbulkan syahwat. Baik Bu, ya kita tadi sudah dipaparkan secara singkat ya dari teladan Rasulullah dalam berumah tangga ya Bu, tadi sudah disinggung oleh Bu Istianah. Baik teman-teman podcast Sehati, sahabat Sehati, lewat berikut ini. Yuk kenali terapi wicara RSPK Solo. Segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Jomlah kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Jomlah kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Yuk kita room tour Sweet Room Rumah Sakit PPAU Solo. Aksesnya mudah, langsung naik lift menuju lantai 2 Anisabi. Oh lah ya ini tempat istrinya Mas Gibran lahiran. Di sini lebih aman karena pakai kode masuk. Weh lah PA kayak ngene kok staycation di hotel gini. Interiornya mewah modern. Lahiran
nggak perlu pindah ruangan, bisa ditungguin sekeluarga. Bumi banget, serasa di rumah sendiri. Mau makan, tinggal scan barcode. Ada jacuzzi buat berendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehati, podcast Sehati, IG Live Rumah Sakit PKU. Ya, hari ini kita berlanjut lagi ya dari yang sudah disampaikan Ibu Istianah kaitannya dengan teladan Rasulullah dalam berumah tangga. Tadi sudah dipaparkan dari teladan Rasulullah dari hal-hal berperilaku sehari-hari dan bagaimana Rasulullah berperilaku terhadap istri-istrinya. Ya, Ibu, ini kan sekalian kita ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat podcast Hati. Ya, di sini ada yang bernama Sekar dari Solo. Ya, pertanyaannya adalah ini mungkin sudah ada ya Bu. Nanti tinggal Bu Istianah menjelaskan lagi tentang mengapa Rasulullah mempunyai istri lebih dari satu. Yang kita tahu Rasulullah itu mempunyai istri, kalau ketentuannya di Al-Quran, ketentuan sebagai laki-laki ya Bu, laki-laki Islam Muslim itu berumah tangga boleh poligami 4 maksimal. Ini Rasulullah mempunyai istri 9 ya Bu, berarti lebih dari 4. Mengapa? Ini pertanyaan dari Mbak Sekar Solo, mungkin mewakili dari sahabat-sahabat Sehati yang lain ya Bu. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya memang dalam sebuah ayat katakan laki-laki itu diperkenankan untuk menikah lebih dari 1, makna waktu laka waruba 4, tapi syaratnya adil. Ya. Ini biasanya ya yang saya ketahui secara umum manusia itu untuk adil itu susah. Kecuali Rasulullah itu seorang hamba yang sangat dijaga oleh Allah. Iya. Bahkan suatu ketika itu Aisyah itu cemburu. Kok Rasulullah menanyakan ke kamu itu setiap malam sholat sampai bengkak kakimu, sedangkan kamu itu kan sudah dijamin maksum oleh Allah, tidak punya dosa. Jaminannya ada surga. Ya. Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Nah, justru dengan saya dijamin surga itu, apakah tidak patut kalau saya bersyukur? Yeah. Sehingga Rasulullah melaksanakan ibadah itu karena syukurnya kepada Allah sudah dijamin seperti itu. Begitu juga Rasulullah kenapa kok punya istri lebih dari 1? Ini mohon maaf ya, bisa kita lihat dalam sejarah semua istri yang dinikahi Rasulullah itu. Pertama kita tahu Khadijah binti Khuwailid. Pertama istrinya itu kan dalam konon katanya sejarah itu kan Khadijah itu umur 40, Rasulullah baru 25 tahun. Kenapa kok bisa? Karena apa? Dalam sebuah hadis itu dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah wanita itu karena 4 hal. Pertama, 5 liha karena hartanya. Kedua, wali jamaliha karena kecantikannya. Ketiga, wali nasabiha karena keturunannya. Dan yang keempat, wali diniha. 4 ini Rasulullah itu menekankan fadfar bidatid, utamakanlah yang beragama. Bahkan dalam Al-Quran ini katakan wanita atau laki-laki yang hitam kelam dari budak, katakanlah itu lebih baik asalkan beragama Islam daripada Anda menikah mendapatkan orang Belanda, Jepang, Amerika dan sebagainya, tapi itu notabene agamanya apa? Islam. Ini mohon maaf ya, sehingga Rasulullah tuh semuanya istri yang dipilih itu semuanya adalah wanita-wanita yang baik-baik dan solehah. Bahkan semua yang dinikah yang konon dalam sejarah itu yang paling muda dan masih
perawan itu kan hanya Aisyah, semuanya janda. Rata-rata itu janda, ditinggal perang, suaminya meninggal. Bahkan ada yang budak dihadiahkan, siapa itu Maria binti Kiptia itu kan hadiah budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Sehingga kenapa kok Allah memberikan seperti itu? Ya kita tidak boleh meri atau cemburu. Karena apa? Kekuatan biologisnya Rasulullah itu tidak sama seperti manusia biasa. Rasulullah dalam sehari mengkumuli istrinya 9 itu mampu. Itu kekuatan diberikan Allah. Jangan sampai kita itu berpikir ora adil ya. Tuntunane awake dhewe bojone songo ning awake dhewe kok kon papat. Siji wae lho. Tidak bisa adil. Buktinya apa? Suruh mencari nafkah sendiri. Ya enggak Mbak Vivi. Kita kan membantu suami ini. Membantu suami makanya itu bekerja kita, ya Bu ya. Jangan sampai kita itu memandang dari sebelah mata. Kita ambil loh hikmah. Kita harus seringkali membaca Sirah Nabawiyah. Itu di dalamnya kan banyak sejarah-sejarah Nabi, terus banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kehidupan Nabi, bagaimana Rasulullah itu berumah tangga, bagaimana terhadap istri-istrinya. Bahkan Rasulullah walaupun istrinya 9 ini setiap hari semuanya dikelilingi. Tapi untuk berkumpul hubungan suami istri hanya satu yang mendapatkan jatah itu siapa? Baru didatangi yang utama itu. Tapi 9 itu tetap dikelilingi semua. Nah, misalnya si A ini jam 1 mungkin ya. Si B nanti jam. Sehingga kita kalau sebagai manusia biasa tidak bisa seperti itu. Makanya ini dalam sebuah hadis ditekankan, mohon maaf kalau punya anak, terutama perempuan, kok dikarepke laki-laki itu, lihat latar belakangnya dulu. Utamakanlah fadfar bidatidin. Jangan sampai gila dunia. Ora apa-apa agama iso didandani, tidak bisa. Pertama orang itu yang dibawa, kita buktinya hidup ini awake dhewe iki ndek bondo miliatan. Buktinya kalau mati itu apa yang dibawa? Cuma 3. Amal, harta benda, dan saudara. Itu ikut ke makam. Tapi yang 2 ini kembali Mbak Vivi. Amal itu anak dan harta benda itu kembali, istri, saudara kembali. Yang menemani cuma 1. Amal ibadah kita. Buktinya apa? Kalau kita ya janjinya aku pokoknya seneng karo jenengan mas sehidup semati, suaminya meninggal dulu dikon mati bareng, aku belum pernah mendapatkan berita ada itu. Makanya kan itu perkataan mosok bohong itu tidak boleh. Karena apa? Takdir Allah itu tidak berbarengan. Makanya jangan sampai kita itu menghina ataupun melecehkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita sudah menganggap bahwa Islam itu sebagai agama kita, ikutilah semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pasti akan selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Misi dalam keluarga kita itu harus kita canangkan dari awal. Hidup masuk surga dunia dan akhirat bersama keluarga. Terus canangkan karena apa? Allah sudah memfirmankan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Sehingga kita sebagai seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, besok tanggung jawab kita berada depan Allah. Wis ngakon bojone salat turun. Sudah memerintahkan bojonya, suami istrinya untuk menutup aurat apa belum? Misalnya datang ke nyapu nang jobo, nggo daster blong, enggak pakai jilbab, sudah kita memanggilnya, "Bu." Kalau kita tidak mengingatkan, besok tanggung jawab kita di akhirat berat. Itu Mbak Vivi. Baik. Terima kasih banyak Bu. Ini mewakili dari semua pertanyaan ya Bu ya. Tadi tentang tauladan Rasulullah dalam berumah tangga. Baik, selanjutnya kita mau promo ya. Kita mau sampaikan promo layanan rumah sakit, boleh? Baik, di rumah, mohon izin ya Bu, kita di IG Live ini selain kita mengungkapkan tentang kaitan dari apa yang materi-materi apa tentang medis dan
keagamaan, karena kita Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ya Bu, kita harus secara kerohaniawan, secara agama juga harus kuat ya Bu. Walaupun kita di rumah sakit juga ada materi tentang medis ya. Jadi baik teman-teman podcast Sehati ini juga teredukasi tentang agama dan pendidikan edukasi tentang medis juga gitu kan. Selain itu juga kita promo dari mewakili pemasaran ya, mewakili produk-produk rumah sakit. Baik teman-teman podcast Sehati, mungkin kita perlu tahu ya bahwa di pemasaran rumah sakit PKU itu yang paling banyak laris yang dipertanyakan di WA pemasaran itu adalah paket narkoba ya, tes bebas narkoba. Itu ada 2 kami infokan ya. Jadi ada 6 parameter dan 3 parameter. Teman-teman podcast Sehati boleh bisa mendaftar langsung ke loket 1 ya, kemudian akan diarahkan oleh petugas untuk melaksanakan pemeriksaan dokter umum ya. Yang 3 parameter itu mendapatkan pemeriksaan dokter umum, amfetamin, morfin dan marijuana. Nanti ada surat bebas narkobanya. Yang kedua ada 6 parameter pemeriksaan dokter umum, amfetamin, morfin, marijuana, metamfetamin, kokain dan benzodiazepin. Ya, nanti Bapak Ibu yang mau periksa untuk tes bebas narkoba mendapatkan surat tes bebas narkoba dan surat sehat dari rumah sakit. Selanjutnya adalah tarif medical check up ya. Medical check up juga banyak dipertanyakan, banyak yang ditanyakan di kolom WA pemasaran ya. Baik untuk Bapak Ibu podcast Hati yang mau mengikuti program MCU, ada paket sederhana ya dari 800.000 sampai paket wanita usia subur, paket komprehensif laki-laki perempuan, kemudian premarita laki-laki ya, komprehensif wanita, komprehensif laki-laki. Nah, semuanya paketnya murah dan semuanya promo di bulan September. Baik. Selain itu ada paket baby newborn ya, baik untuk Bapak Ibu yang melaksanakan persalinan di rumah sakit PKU, ada pelaksanaan foto baby newborn untuk bayi-bayi yang baru lahir di rumah sakit ya. Nanti kalau semisal Bapak Ibu yang sudah melaksanakan foto ataupun nanti akan ada waktu tidak pada hari itu, nanti akan dilaksanakan di poli pada saat kontrol pertama ya. Untuk baby newborn bisa dilihat di Instagram Rumah Sakit PKU ya. Di situ ada foto-foto baby newborn rumah sakit. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga tahu akan hasil dari foto untuk kenangan anak kita yang sudah lahir di Rumah Sakit PKU. Baik, terima kasih untuk perhatiannya podcast Sehati di IG Live Rumah Sakit PKU ya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya ya. Kita bertemu lagi di IG Live Rumah Sakit PKU yang akan datang. Untuk penutup kami berikan kesempatan kepada Ibu Istianah ya, barangkali ada yang mau disampaikan singkat padat dan mengena Bu ya, buat bekal kita sebagai karyawan rumah sakit ataupun semua yang sudah menikah sesuai dengan teladan Rasulullah. Apa saja yang mungkin bisa diberikan pesan kepada kami semuanya. Monggo Ibu. Terima kasih. Demikianlah inti dari indahnya keteladanan Rasulullah dalam berumah tangga. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim di mana kita adalah umatnya Rasulullah, kita mengharapkan bertemu dengan beliau, mendapatkan syafaatnya. Mulai sekarang marilah kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak usah menunggu besok sudah berkeluarga, dimulai saat ini juga. Karena apa? Tidak ada waktu tertinggal bagi kita. Inilah yang bisa kami sampaikan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Sehati, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di program podcast Sehati IG Live Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terapi Wicara RSPK Solo. Segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Janda kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Janda kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Yuk kita room tour Sweet Room Rumah Sakit PKU Solo. Aksesnya mudah, langsung naik lift menuju lantai 2 Anisabi. Oh lah ya ini tempat istrinya Mas Gibran lahiran. Di sini lebih aman karena pakai kode masuk. Weh lah PA kayak ngene kok staycation di hotel gini. Interiornya mewah modern. Lahiran nggak perlu pindah ruangan, bisa ditungguin sekeluarga. Bumi banget, terasa di rumah sendiri. Mau makan, tinggal scan barcode. Ada jacuzzi buat berendam.